Baik, sedulur semuanya, Bapak Ibu Dewan Guru, untuk sekarang saya akan membuka, versi yang secara personal ya. Di sini tentunya saya menggunakan website ya, domainnya nama saya. Di sini beberapa fitur yang sudah saya aktifkan misalnya untuk membuat bahan ajar, modul ajar, soal kuis, maksudnya di sini menggunakan Google Form, terus bank soal ya, terus jurnal atau bahan ajar secara online yang tentunya, jurnal atau bahan ajar ini nanti bisa diakses di website atau blog saya ya. Terus di sini juga ada perpustakaan CP. Nah, perpustakaan CP itu adalah fungsinya ketika akan membuat bahan ajar atau modul ajar, kuis termasuk juga kuis Google Form ya, bank soal, ini CP-nya di sini sebagai dasarnya. Nah, ada Create, Login, dan SIM. Nah, kalau untuk SIM ini adalah sistem manajemen atau perkantoran ya, seperti surat masuk, surat keluar, surat tugas, dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian create, nah ini adalah sama dengan generate ya. Nah, selamat menikmati sisa hidup. Nah, di sini input nilai, jadi create atau generate, membuat nilai jurnal, bahan ajar, modul ajar, bank soal, kuis, prompt di Google Form, input CP dan AI atau diskusi. Di sini kita bisa diskusi silakan ya, perlu saya informasikan bahwa untuk monaji.adm.sch.id ini adalah salah satu blog atau situs yang terbuka ya, eee, siapa bisa mengakses atau generat ya di sini ya, misalnya akan generat, apa namanya, modul ajar ya. Kalau nilai, tentu ini adalah, harus, terkait dengan sekolahan ya. Kalau untuk bahan ajar, misalnya soal itu kan kebutuhan pribadi guru ya. Nanti, Bapak Ibu Dewan Guru itu bisa membuat bahan ajar dari sini ya, ataupun modul ajar. Nah, tapi sebelum ini, hal yang penting adalah menginputkan CP-nya ya. Di sini perpusnya dilihat dulu ketersediaan dari CP-CP, yang sudah ada. Misalnya di sini, informatika informatika ini memang baru Indonesia dan IPS ya. Nah, ini CP-CP-nya ya, CP itu misalnya ini contoh kelas 7 ya fase D, kelas 7, kelas 9 fase D ya. Ini contoh ya karena saya juga ada tambahan-tambahan ya, seperti Canva lain sebagainya yang mungkin tidak masuk kurikulum, tapi perlu, capaian kayak gitu. Nah, misalnya ilmu pengetahuan sosial peserta didik mampu Indonesia menganalisis gagasan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah CP yang sudah tersedia. Nah, apabila CP-nya belum tersedia tinggal masukkan CP di sini, tinggal input CP ya. Nah, input CP ini di halaman ini. Nah, input CP contohnya informatika atau apa, fasenya, terus CP-nya. CP-nya ini kan standar ya, biasanya ada ketentuan dari dinas, kayak gitu. Tinggal simpan nanti otomatis akan masuk ke perpustakaan sini. Perpustakaan CP, ngomong-ngomong udah 20 menit ya. Nah, setelah sudah ada di itu tinggal bikin bikin saja misalnya, modul ajar. Nah, karena sudah CP-nya sudah ada, berarti kan di sini tinggal contohnya tadi, misalnya kecerdasan artifisial dalam masyarakat. Nah, tadi kan sudah ada CP-nya, mata pelajarannya tentu adalah informatika. Mmm, nah, mata pelajaran ini apabila CP-nya sudah ada diinputkan, otomatis mata pelajaran ini akan muncul ya. Oke, terus metodenya apa, PBL apa PJBL atau apa saja silahkan. Nah, terus ini ada pilihan ya, bisa ini ada pilihan, misalnya menggunakannya apa, profil kelulusan maksudnya ya.
tinggal di checklist-checklist saja. Terus apalagi, apa ini, prinsip kesadaran, nah ini bisa dimasukkan semuanya kayak gitu, pilihannya ini, tapi bisa ditambahkan atau dikurangi ya, tuh. Terus 30 siswa atau berapa kelasnya, ini biasanya kalau tiap kelas ya tidak tetap, ada yang 30 atau 32, ada yang gendut, ada yang standar. Nah, ini praktek pedagogiknya, bisa juga presentasi, kolaborasi, konteks, ataupun pilih salah satu atau beberapa bisa ya. Nah, misalnya ini kayak gitu. Terus kemitraan, nah ini kunjungan apakah ada mitra ya, dengan misalnya dengan mapel atau dengan suatu perusahaan atau apa. Nah, di sini ada lingkungan pembelajaran. Nah, ini misalnya ruang kelas atau lain sebagainya atau, eee, bela bela belajar di luar kelas ya, misalnya ke hutan atau ke mana kayak gitu, ke sawah atau ke mana gitu. Pemanfaatan media, nah bisa di sini misalnya menggunakan YouTube, Google Assistant, Gemini, atau lain sebagainya, termasuk juga, apa itu namanya, peraga-peraga lainnya. Nah, terus apalagi ini, apalagi? Contoh disiplin ilmu bahasa Indonesia laporan. Nah, ini contohnya ya, menulis laporan atau tergantung bagaimana mapelnya. Penyusun, nah penyusun modul ini misalnya saya Munaji ya, terus satuan pendidikannya bisa di-input, satuan pendidikan Bapak Ibu, terus contoh, alokasi waktu 6 jam 3 kali pertemuan, ini bisa diisi berapa saja, bisa manual atau yang sudah ada tersedia ya. Oke, setelah itu tinggal kirim. Setelah kirim nanti bagaimana jadinya, kita lihat di jurnal atau modul ajar. Nah, setelah di modul ajar, nah ini contohnya ya, teks laporan percobaan. Nah, ini bahasa Indonesia, ini yang sudah ada. Nah, ini terbentuknya atau jadinya itu dalam Google Docs ya. Nah, Google Doc tentunya nanti ada perizinan ya, karena otomatis kalau menggunakan web saya, blog saya, itu nanti otomatis akan ada di akun saya, kayak gitu ya. Apakah semuanya bisa menggunakan? Bisa, tinggal nanti saya tinggal diedit, nanti kan ada permintaan untuk mengedit. Nah, misalnya ini kurang tepat atau ada yang kurang atau ada yang lebih, bisa ditambahkan atau dikurangi maksudnya. Yang jelas tidak, dari nol ya, tinggal, masukkan CP saja nanti akan dibantu oleh aplikasi di sini. Nah, di sini ada apa, desain pembelajaran, identifikasi, terus lintas disiplin ilmu tadi seperti tadi ya, metode pembelajaran yang dipakai dan seterusnya, pemahaman berakna seperti ini. Saya rasa ini formatnya ya, nah ini untuk ini memang tidak bisa terurai artinya, per pertemuan ya, di sini ada berapa pertemuan langsung, nah tinggal di-copy saja karena formatnya, pertemuan 2 dan seterusnya saya sediakan. Nah, untuk asesmen pelajaran ini sudah tersedia di sini, ini secara otomatis rubrik penilaian ya, kriteria dan lain sebagainya baik, memenuhi, cukup, itu terbentuk otomatis, termasuk daftar pustaka, seperti itu, ya. Silakan ini boleh diakses oleh siapa saja dan, apa namanya, ketika ingin mengedit atau langsung mendownload saja juga boleh, mengedit tinggal, di-download dulu terus diedit juga bisa ya, atau mau diedit secara online juga bisa, nanti tinggal minta saja. Mintanya bagaimana? Ya nanti di kontak saya ya, ini ada barcode di sini nih, ini kalau nggak salah ini adalah menuju ke WA saya ya, silakan di-scan saja. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya tinggal, cari di mana ya, di bagian mana ya, kayaknya inilah, pokoknya adalah. Oke itu saja ya, semoga bermanfaat dan, tentunya tujuan dari web app ini ya, untuk administrasi atau lain sebagainya, itu supaya Bapak Ibu dewan guru itu lebih fokus untuk mengajar, mendidik anak-anaknya, kayak gitu. Jadi masalah administrasi bisa dibantu menggunakan teknologi.
Nah, tentunya meskipun teknologinya pinter, ya tentunya, penggunanya juga jangan menjadi malas. Artinya tetap harus ada sentuhan manusia gitu, harus kritis ya, diedit, dilihat apakah sudah tepat atau belum, seperti itu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.